Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini atau sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan untuk menabung amal-amal kita, kebutuhan kita di akhiratnya nanti. Karena itu kalau kita jumpai semua amal yang ada di bulan Ramadan itu semuanya bertujuan untuk mengingatkan kepada kematian. Karena Ramadan adalah amal ibadah, bukan amal untuk mencari harta. Dan ini kesempatan yang baik Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian itu siam pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan orang dahulu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mempunyai makna al-wiqayah, membentengi diri dari siksaan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Inilah makna takwa. Ketika takwa perlu kita tingkatkan, di antaranya dengan jalan yaitu kita siam. Karena siam termasuk paling baiknya untuk membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir yaitu Al-Karimur Rahman. Maka beliau mengatakan, wa laisa hunaka min akbaril asbab li ziyadati taqwa illa bis-shaum. Tidak ada di sana penyebab yang paling besar untuk meningkatkan ketakwaan kecuali dengan shaum. Dan selanjutnya, ikhwani wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat, kajian kita untuk sore hari ini yaitu dengan membahas atau mengambil maudhu berkasih sayang sesama muslim. Dan itu merupakan akidah loyal yang mana orang muslim hendaknya berkasih sayang, karena orang muslim disifati oleh Allah Ta'ala orang yang beriman,
orang yang mengamalkan rukun Islam, sekalipun mereka memiliki sesuatu yang sifatnya ada sangkut pautnya dengan diri kita, tetapi kasih sayang tidak boleh lepas sesama kaum muslimin. Namun kita kasih sayang sesama muslimin ini bukan mutlak, bukan yaitu seperti kasih sayangnya kita kepada Allah. Karena kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang sifatnya nomor satu, yang disebut oleh Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah saya. Demikian juga kasih sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang nomor dua setelah kita yaitu menanamkan perasaan yaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kasih sayang kita sama muslim, kasih sayang yang muqayyad. Muqayyad itu terikat. Menurut asal kita harus berkasih sayang kepada orang muslim. Namun ketika mereka melakukan kemaksiatan, kita harus membenci kemaksiatannya. Tetapi kita yaitu kasih sayang dengan imannya. Kasih sayang dengan iman, ketika maksiat kita harus membenci kemaksiatannya. Dan ini adalah namanya kasih sayang secara yaitu muqayyad, yaitu kita menaruh kesayangan kepada saudara kita sama muslim tatkala mereka mengikuti sunnah. Tatkala maksiat kita membenci kemaksiatannya. Dan ini merujuk kepada ayat dari surat Al-Hujurat nomor 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin. Di sini orang mukmin, masuk pula orang muslim. Tapi orang muslim belum tentu orang mukmin. Karena orang mukmin meyakini di dalam hati, beriman kita kepada Allah sampai takdir dengan mewujudkan amal zahir. Sebenarnya orang mukmin itu ikhwatun, saudara. Jadi orang mukmin tidak boleh bermusuhan, tetapi orang mukmin adalah bersaudara. Namun ketika orang mukmin bersaudara ini tidak mesti, yaitu dalam persaudaraan ini cocok dengan sunnah. Tatkala ada penyimpangan maka Allah berfirman, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah. Maka adanya memperbaiki persaudaraan kalian. Kita perbaiki persaudaraan orang mukmin ini dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran hudan linnas, Quran itu petunjuk untuk manusia. Bahkan juga khusus Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk yang bisa diterima, yang bisa diamalkan oleh orang yang ahli takwa, itu namanya hidayatut taufik. Ini orang mukmin disifati oleh Allah Ta'ala bersaudara, bukan bermusuhan. Namun tatkala terjadi sesuatu hal karena ketidaksamaan keislaman, keimanan seorang, maka ketika keliru maka Allah memerintah fa aslihu baina akhwaikum. Kita disuruh islah. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, as-sulhu khairun. Perbaikan, mengislah itu adalah baik. Bahkan juga bagaimana orang menjadi orang mukmin yang muslih, orang mukmin yang bisa memperbaiki diri dan juga memperbaiki umat. Karena Allah Ta'ala mensifati orang mukmin adalah orang berdakwah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kita dilarang membiarkan saudara kita yang bertengkar. Karena apa? Itu saudara kita. Kita tahu kalau kita sedang punya saudara bertengkar, maka orang tua kita akan marah. Karena bertengkar itu adalah sesuatu yang ditolak oleh fitrah.
sekalipun disenangi oleh hawa nafsu. Oleh karena Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua orang mukmin yang sifatnya bertengkar, maka dia hendaknya fa'aslihu. Fa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Disuruh kita mengislah, tidak boleh dibiarkan. Karena itu fa'aslihu fi'il amr. Naam. Wa in baghat ikhtahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika enggan, jika melampaui batas, dia tidak mau diislah, maka perang yang tidak mau diislah. Lalu Allah menjelaskan kelanjutan ayat dari surat Al-Mu'minun, dari surat Al-Hujurat ini, wattaqullah. Nah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ketika kita mengislah, dasar kita islah adalah dasarnya takwa. Bukan dasar karena itu saudara kita, bukan dasar karena itu teman kita, tetapi kita hendaknya dengan dasar ketakwaan, hanya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. La'allakum turhamun, semoga kamu itu menjadi orang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan al-mu'min, innamal mu'minun, sedangkan orang mukmin ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Maka kabarkan kepadaku wahai Nabi tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Ini definisi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari pembalasan, dan mengimani takdir yang baik yang menimpa kepadanya atau yang jelek yang menimpa kepadanya. Ini adalah orang yang beriman, dan disebutkan pula namanya rukun iman. Itu pokoknya iman. Sedangkan iman adalah 3 bercabang, yaitu imannya hati, imannya lisan, dan imannya yaitu amal atau anggota badan kita. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, innamal mu'minuna ikhwa ay al-jami'u ikhwatun fiddin. Maknanya semua orang muslim itu adalah saudara seagama. Jadi orang mukmin ini adalah saudara seagama, bukan saudara sesuku, bukan saudara sebangsa, bukan juga saudara yaitu sebahasa, tetapi ini ikhwatun fiddin. Karena ada ikhwan syaitan, saudara setan. Kanu min ikhwani syayatin. Ada saudaranya orang Yahudi, ada saudaranya orang munafik, ya. Dan ya, saudara banyak, ada saudara senasab, ada saudara sesusuan, ada juga saudara pegawaian. Tapi Islam, tapi Allah Ta'ala menjalin kita ukhuwah fiddin, ukhuwah fit tauhid, ukhuwah fit sunnah. Ini harus kita pahami. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Qadir, termasuk yaitu ulamanya yaitu negeri Yaman, Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, maka beliau menjelaskan annahum raji'una ila aslin wahidin wa huwal iman, bahwa orang mukmin kembali kepada poros yang satu, kepada asal yang satu, yaitu iman. Jadi iman inilah yang menyatukan kita kaum muslimin. Oleh karena itu jangan kita membawa persatuan-persatuan ini atas golongan, dan jangan membawa pula atas pekerjaan.
Jangan pula kepada partai. Karena orang mukmin satu kelompok, walaupun di mana saja berada, walaupun kapan saja, walaupun kulitnya beda, tetapi bersatu dengan keimanan. Inilah yang banyak dirusak oleh orang kufar, supaya orang Islam itu berpecah belah, sehingga menjadi bersaudara karena organisasi, menjadi saudara karena golongan, menjadi saudara karena partai, menjadi saudara karena watoni atau nasional. Maka ini dilarang oleh Allah. Allah berfirman, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Maka Islam menghendaki kita persatuan dengan iman, tetapi hawa nafsu menghendaki atau mencintai perpecahan. Demikian juga Az-Zujaj, seorang tabi'in, memberi penjelasan, ad-dinu yajma'uhum. Din ini, tauhid ini, sunnah ini yang menyatukan mereka. Makanya kalau kita itu kembali kepada sunnah tidak berselisih. Bayangkan satu contoh, kita siam Ramadan. Tatkala semua manusia muslim menerima ketentuan Allah Ta'ala, kita siam bukan karena golongan, maka kita bersatu. Tatkala orang itu haji karena din, dan karena yaitu syariat Allah Ta'ala, mereka bersatu. Inilah indahnya ad-dinu yujmi'uhum, ad-dinu yuwakhiduhum. Din ini yang menyatukan diri kita. Inilah yang harus kita bawa, yang itu kita pegang. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadhihi tadkhulu jami'al mu'minina walau min ghairil arab wa takhruju min man laysa bimu'minin walau kana arabiyyan. Katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini, maka ayat ini memasukkan semua orang mukmin walaupun bukan bangsa Arab, dan keluar dari keimanan sekalipun bangsa Arab. Makanya para ulama itu bersatu, walaupun berselisih dalam furu', yang itu tidak membuat retaknya perpecahan kaum muslimin. Keutamaan ilmu din. Ada orang yang mengaku dirinya as-salafus salih al-sunnah berpecah belah, itu hawa nafsunya yang berpecah belah. Karena din menyuruh kita bersatu, karena din menyuruh kita fa'aslihu baina akhwaikum. Qala As-Sa'di, berkata Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Karimur Rahman, maknanya bitanasuri alal haqqi. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, maknanya orang mukmin itu tolong menolong dalam urusan kebenaran. Wa ta'awunu alaihi, dan hendaknya gotong royong di atas kebenaran. Wa ta'alufu bainal muslimin, hendaknya lunak sesama orang muslim. Wa adamut taqatu'i, dan tidak boleh kita itu saling putus, sekalipun dia punya hutang kepada kita, sekalipun dia pernah marah kepada kita, sekalipun pernah mendolimi, katakan itu manusia, tetapi keimanan tidak boleh lepas. Ya, karena kita dikait persaudaraan ini dengan iman. Ada pula beberapa, yaitu hal yang mengharuskan kita bagaimana orang mukmin ini berkasih sayang sama orang muslim, tidak berkasih sayang sama orang kufar. Dalam satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan, maka beliau bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim. Ini menunjukkan orang mukmin harus belas kasihan. Perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayangnya. Tawad itu mawaddah, senang. Dan juga beliau menyambung wa tarahumihim, senang dan saling belas kasih.
Senang adalah pekerjaan hati, belas kasihan pun pekerjaan hati. Maka kesenangan ini akan muncul, akan membuahkan belas kasihan. Wa tawasulihim, dan saling bersambung. Orang mukmin di dalam belas kasihannya dan sinambungnya kama salil jasadil wahidi, seperti satu badan yang mana tangan kita tidak akan lepas, telinga kita bersambung terus dengan anggota badan kita. Idza staka minhu adwun, kalau mengeluh salah satu anggota badan kita, entah tangan kita yang kena pisau atau kaki kita yang kesandung batu, tada'a lahu sairul jasadi bil humma wassari, maka mempengaruhi semua badan kita menjadi panas dan juga sulit tidur malam hari. Jadi perumpamaan orang mukmin ini diumpamakan oleh beliau di dalam bersinambungnya, maknanya tidak boleh putus, di dalam kasih sayangnya, di dalam kecintanya bagikan satu badan. Tidak mungkin tangan kita akan motong badan tangan kita yang lain, tidak mungkin telinga kita akan dicabut oleh tangan kita, tidak mungkin mulut kita akan menggigit jari-jari kita. Dia menunjukkan perumpamaannya. Ya, jika kita dicubit sakit, maka kita dilarang menyakiti saudara kita. Wa fi sahih, dan juga dijelaskan yang lain, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin bagian tembok ini. Tembok ini terdiri dari pasir, batu, air, semen, ya. Bersatu mereka sehingga manfaatnya bisa bermanfaat untuk orang yang membuat bangunan itu. Tempat kita berteduh dari kepanasan, tempat kita berteduh dari hujan, tempat kita berlindung diri dari bahaya yang luar yang masuk. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan para mukmin ini, walaupun salah ibaratkan kaca pecah, ganti kaca itu. Ibaratkan tembok itu terkelupas, dia cat kembali, dikikis, dicat kembali. Ibaratkan pintu itu enselnya rusak, maka perbaiki. Karena dengan bersatunya kaum muslimin menjadi sejuknya jiwa. Bayangkan rumah ini, masjid ini baik, tapi kalau ada pintu satu yang pecah kacanya, hujan masuk, udara masuk, nyamuk masuk, menggelisahkan. Satu saja, ya, satu saja jendela itu kalau pecah, dia tidak segera diperbaiki, membuat pusingnya kepala, membuat tidak enaknya pandangan mata kita, membuat terganggunya telinga kita ketika mendengar, oh ini pecah. Bayangkan itu masih bangunan. Bagaimana dengan perpecahan kaum muslimin? Bagaimana dengan dibencinya salah seorang mukmin yang ini akan membawa resahnya kaum muslimin? Karena gitu kita hendaknya menjaga jangan sampai bangunan ini retak, maka dipelihara dengan baik. Sebelum pecah dibetulkan. Sekiranya itu ensel mau lepas, segera dibetulkan sebelum dia lepas. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kita ini harus berkasih sayang sama kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Jadi la yu'minu maknanya tidaklah sempurna iman. Nah, bukan berarti tidak iman. Iman itu ada yang sempurna, ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang sedikit sekali, bahkan bisa juga hilang.
Tetapi beliau menjelaskan la yu'minu, tidaklah sempurna iman ahadukum, salah satu di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Subhanallah. Siapa yang tidak mencintai dirinya? Semua orang mencintai dirinya. Ketika sakit berusaha untuk cari obat, ketika lapar berusaha untuk cari makanan, ketika haus berusaha untuk mencari minum. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan kita ini, kecintaan kita kepada saudara kita itu semisal kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Tidak mungkin kita akan menjotos kepala kita sendiri. Tidak mungkin kita akan juga merusak badan kita. Maka tatkala badan kita tidak mau dirusak, maka orang mukmin tidak boleh merusak orang lain. Subhanallah. Kalau dalil dari Al-Quran ini dan juga dari sunnah ini betul-betul kita terapkan, orang mukmin itu baik. Cuma manusia itu punya hawa nafsu, dan Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu menyuruh manusia kepada yang jelek, dan manusia itu punya hawa. Wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu itu hancur kita. Bukan hanya diri kita yang rusak, menjadi sebab pula orang yang lain yang rusak. Seorang suami ketika mengikuti hawa nafsu yang sendiri, dia menjadi korban istri dan anak. Seorang istri ketika mengikuti hawa nafsunya, menjadi korban adalah suami dan juga anaknya, bahkan juga keluarganya. Perhatikan, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah sempurna iman seorang sehingga mencintai saudaranya semisal mencintai dirinya sendiri. Bukan semisal mencintai bapaknya, tetapi semisal mencintai dirinya sendiri. Karena semua orang mesti sayang terhadap dirinya. Ketika sakit dia berobat. Ya, ketika ada suatu bahaya maka mereka menghindari bahaya tersebut. Ini yang harus kita fahami, menunjukkan orang mukmin harus saling cinta mencintai. Yang nomor dua, orang mukmin harus saling bantu membantu. Jangan seperti orang kafir saling rusak merusak. Jangan seperti orang munafik, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tetapi saling bantu membantu, bukan saling merusak. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu menolong akhihi, saudaranya. Yang dimasukkan saudara sini adalah saudara setin. Karena kalau saudara senasab belum tentu kita boleh. Kalau saudara senasab, sesusuan, satu bapak, satu ibu, kalau dia kafir, kita tidak boleh tolong menolong. Bahkan tidak boleh kasih sayang. Nah, ini harus kita pahami. Justru kita disuruh menolong saudara kita sama muslim. Sekalipun saudara kita kalau kufur tidak boleh kita tolong. Tetapi saudara muslim sekalipun dia pernah melukai kita, mendolimi kita, tolong, karena mereka adalah orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Subhanallah, ini adalah garis-garis yang mestinya ini yang harus menjadi kejiwaan kita. Ya, makanya kita harus sering menuntut ilmu, bertemu bagaimana mendengar ayat Allah, bertemu bagaimana mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang mana dijelaskan oleh Imam Bukhari
bersumber salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhbarahu, mengkhabarkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara orang muslim. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Beliau bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, al-muslimu akhul muslim. Islam ini kalau disebut sendiri maka hendaknya yaitu disertai dengan iman. Karena Islam itu amal dhahir, iman amal batin. Demikian kalau disebut orang mukmin maka hendaknya dia muslim, hendaknya beramal. Karena iman keyakinan, sedangkan Islam adalah amalan dhahir. Maka beliau menjelaskan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim saudaranya orang muslim, sekalipun ilmunya tidak sama, sekalipun dia kurang di dalam ibadahnya, tapi persaudaraan tetap ada. Lalu apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadlimuhu, jangan mendolimi, ya. Jangan didolimi saudara. Kalau kita tidak mau didolimi, ya jangan mendolimi. Bahkan ada hadis, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang didolimi atau yang mendolimi. Bagaimana kita menolong yang didolimi? Ya namanya kita orang didolimi, kita tolong mudah. Bagaimana menolong orang yang mendolimi? Maka cegahlah si dia jangan mendolimi saudaranya. Nah, pertama, wala yuslimuhu, dan jangan kamu melantarkannya. Yuslimuhu mana yatrukuhu ila dzulmi, dibiarkan untuk berbuat zalim, jangan. Inilah baiknya Islam. Sedangkan orang kafir ingin mengadu kita supaya tengkar. Dibuatnya orang Islam itu bercabang-cabang, bergolong-golong, berkelompok. Karena orang kalau usaha berkelompok merasa dirinya yang baik, orang lain merasa tidak baik. Maka orang mukmin suruh bersatu. Ketika kita tahu bersatu adalah satu yang jatuh, tolong sedia. Jangan menunggu itu golongannya siapa, itu anaknya siapa, ya, itu kelompoknya siapa, keliru. Karena orang Islam dibinanya dengan satu, dengan iman. Ya, yang nomor dua, wala yuslimuhu, dan jangan kamu biarkan dia berbuat zalim. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang senantiasa berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya. Barang siapa man kana fi hajati akhi, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Nah, orang saudara kita butuh. Dan barang siapa yang mempermudah saudaranya, itu makna yaitu wa man kana fi hajati akhi, maknanya wa man a'anahu, barang siapa yang menolong saudaranya, wa man sahala lahu, barang siapa yang mempermudah urusan yaitu saudaranya, maka kana Allahu fi hajatihi, Allah akan menolongnya. A'anahu Allah wa sahhala lahu qada'a hajatihi, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Bayangkan ini kaidah yang sangat mulia, yang ini masih banyak ditinggalkan oleh orang-orang mendahulukan kerabatnya dulu, orang mendahulukan yang sering membantu si dia, orang itu mendahulukan ketika dia ada hubungan dengan besan, ketika ada hubungan dengan kelompoknya. Ini salah. Ini semua menjadi sebab retaknya umat. Wa man farraja an muslimin kurbatan, ya, barang siapa yang melapangkan orang muslim kesulitannya, ya, melapangkan, farraja, membuka, melapangkannya kesulitan orang mukmin, orang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, maka Allah akan membukakan kesulitan-kesulitan besok pada hari akhir, yaitu hari kiamat.
Jadi kita menolong saudara kita itu hanya sedikit dibandingkan dengan pertolongan Allah Ta'ala kepada kita yang menolong saudara kita. Oleh karena itu orang tua apabila menolong ingat dalil iya. Saya menolong ini bukan ingin ditolong oleh saudara saya. Saya menolong saudara saya ini karena dia berhak untuk ditolong. Tapi kita ingat, dia menolong saya Allah Ta'ala. Nah, berapa banyak orang menyumbang orang ingin bagaimana dia menyumbang saya ketika saya punya kawin. Ini salah. Nah, bahkan juga berapa banyak orang seperti itu ya di masyarakat disumbang karena apa? Mereka menginginkan untuk mendapatkan imbalan dari orang disumbang. Ini keliru. Maka orang mukmin yang ahli surga wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Orang-orang yang ahli surga itu kebiasaannya di dunia ngasih makan orang, masih memberi sesuatu. Dan itu semuanya liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak berharap terima kasih dari orang yang diberi dan tidak berharap mendapatkan imbalan dari orang yang diberi. Subhanallah. Nah, keutamaan ilmu kaum muslimin yang ini perlu kita baca ulang-ulang, karena setan selalu melupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ya, jadi kita ini membantu, ingat yang membantu saya nanti Allah. Berapalah yang kita berikan dengan imbalan Allah yang Allah berikan kepada yang membantu. Kemudian berikutnya wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya orang muslim. Sekarang berapa banyak membongkar aib seseorang. Kalau kita dibongkar aib kita tidak mau, gimana kita membongkar aib seorang? Ini kadang-kadang kita ini dilupakan oleh iblis, dilupakan oleh syaitan. Ngerasane wong enak banget, mencela orang merasa puas, tetapi dia tidak terasa kalau dia dicaci maka dia tidak mau. Ya. Inilah kaidah-kaidah untuk membangun persatuan kaum muslimin. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya saudara muslim, Allah akan menutupi aibnya dia bisa pada hari kiamat. Berapalah kita menutupi aib saudara kita dibandingkan imbalan Allah menutupi aib kita. Nah, yang mestinya dihukum tidak dihukum. Nah ini bagaimana kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kita beryayasan, ya. Tapi kita tidak boleh fanatik yayasan. Ini satu wadah, ibaratkan piring ini yang tempat kita untuk makan, bersihkan. Tapi kalau ada piring yang lain yang kotor ya kita bersihkan. Jadi kita tidak boleh fanatik kepada lembaga yayasan kita, tidak boleh. Ini ibaratkan kita sedang makan atau minum, ini gelasnya ini. Ketika kita menjumpai gelas ini kita minum, ada lagi gelas yang lain sama ya baiknya ya kita sama air itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan kita ini berjuang ikhwani wa akhwat ini untuk mencari pahala, bukan untuk mencari nama, cari pahala. Maka orang mencari pahala itu tidak harus jumlahnya banyak pekerjaannya. Ya, karena Allah Ta'ala menilai kita dari keikhlasan, menilai kita itu dari sesuainya dengan sunnah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat hatimu, keikhlasan dirimu, dan juga melihat yaitu cocoknya amal. Ya, antum berdakwah, satu orang, dua orang menerima, yaitu kebaikan.
1000 orang mendengar tidak, yaitu menerima, tidak ada baiknya kecuali yang kita sampaikan. Maka upayakan kita menyampaikan yang baik. Ditolak semuanya, tetap kita mendapatkan kebaikan dari Allah, karena yang kita sampaikan itu yang baik. Ketika yang baik kita sampaikan 100 orang, hanya 2 yang menerima, kita mendapatkan 2 kebaikan dari orang ini, di samping kebaikan yang kita peroleh. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Demi Allah, sahabat Ali, seandainya kamu berperang, kamu berdakwah itu, Allah Ta'ala memberi petunjuk 1 orang, karena sebab dakwamu itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada harta yang menjadi kebanggaan dirimu. Jadi kita ini jangan bingung dengan jumlah. Kadang-kala kita tuh merasa senang karena pengikutnya banyak, padahal belum tentu yang banyak itu mesti baik. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya orang yang banyak, maka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Bayangkan para anbiya ada yang jumlahnya banyak, seperti umatnya Nabi Muhammad SAW, seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada yang jumlahnya hanya rohtun. Rohtun itu 10 kurang. Ada jumlahnya sya'bun pula. Rohtun ya, yani di atas 10 ke atas. Ada yang sifatnya kurang daripada 10. Ada yang hanya 2, ada yang 1, ada yang tidak sama sekali. Ini prinsip. Kita itu mau menyampaikan apa? Kita itu jualan maunya laris, banyak orang menerima sehingga kita harus menipu, ataukah kita ini harus menyampaikan yang hak, yang kita berharap ridhonya Allah, berharap imbalan dari Allah. Ini harus kita tanamkan, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan pula, di antara kita orang mukmin hendaknya mendoakan saudara kita orang mukmin. Ya, orang mukmin mendoakan saudaranya. Sebagaimana beliau bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi. Siapa yang mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak ada, itu lebih bagus daripada kita mendoakan di depan kita. Menunjukkan kebaikan seorang ketika dia tahu itu saudaranya didoakan, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampun dosa kami dan ampuni dosa saudara kami yang telah mendahului iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hatiku ini dengki terhadap orang beriman. Subhanallah. Kalau keimanan ini menjiwai pada hati kita, kita menjadi orang yang baik dan tidak ada sebenarnya kita ini keluh kesah. Tapi kalau sudah iman yang pokok ini dijauhi, jangan berharap kita akan mendapatkan keuntungan. Maka beliau bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi. Barang siapa yang mendoakan kebaikan saudaranya ketika saudaranya tidak ada, qalal malakul muwakkalu bihi. Maka berkatalah malaikat yang diamanati oleh Allah Ta'ala untuk menunggu orang itu, amin walaka bimisli. Ya Allah, kabulkan doa hambamu ini. Jadi diamini oleh malaikat, ya Allah kabulkan. Ya, kalau kita sedang dengki dengan saudara kita, lalu kita, ya Allah berilah petunjuk si dia. Ya Allah ampuni kesalahan si dia. Ya Allah berilah hidayah, diamini oleh malaikat. Ketika malaikat mengamini orang yang mendoakannya, maka insya Allah akan dikabulkan. Inilah yang terkadang belum terencam dalam hati kita. Kita kadang-kadang masih tertutup dengan kedengkian-kedengkian. Dan juga dijelaskan pula kita hendaknya menjaga lisan kita tidak mencela saudara kita. Ya, supaya kita menjadi kesenangan, senang. Kalau kita dicela tidak mau, ya jangan mencela.
dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah fasik. Fasik itu maknanya keluar dari ketaatan. Oleh karena itu maknanya sibabul muslimi satmuhu wa takallumu fi irdihi bima yu'ibuhu wa yu'dihi. Itu makna sibab. Maka mereka mencela, yaitu membongkar kehormatan dirinya dengan menyakitinya lisannya atau menyakiti badannya, maka namanya sibabul muslim. Dikatakan fusuk, orang itu keluar tidak menjadi taat, bukan orang taat kepada Allah. Wa qitaluhu kufrun, ya, yaitu memeranginya adalah kufur. Karena saudara kita, bagaimana kita perang? Bayangkan memeranginya, melaknatnya kufur. Kita dilarang melaknat saudara kita, bahkan melaknat diri kita sendiri tidak boleh. Tapi kalau syaitan, laknatullah alaihi. Adapun melaknat yaitu perbuatan jahat, kebid'ahan, boleh. Ya. La'anallahu man ahdasa, yakni man awa muhdisan. Semoga Allah melaknat orang-orang yang sifatnya membela kepada kebid'ahan, menolong kepada orang yang ahli bid'ah. Itu secara umum. Kita tidak menunjukkan khusus. Semoga Allah Ta'ala yaitu menjauhkan nikmat dari orang-orang yang yaitu membela kepada kebid'ahan atau menolong kepada kebid'ahan. Dan juga karena ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Wahai orang beriman, jangan sampai kaum itu mencela kepada kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Yang terakhir, kaum muslimin, kita hendaknya bersabar atas gangguan saudara kita. Bersabar atas gangguan saudara kita. Karena ada hadis al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Orang mukmin yang mau bergaul dengan orang, wa yasbiru ala adahum, dan sabar atas gangguannya. Karena tidak ada orang mukmin yang maksum. Kadangkala tingkahnya, kadangkala suaranya. Orang mukmin yang mau bergaul dengan orang, wa yasbiru ala adahum, dan mau bersabar atas gangguannya, khairun minal ladzi la yukhalitun nas. Lebih baik daripada orang yang menyendiri di rumah, menyendiri di masjid. Wala yasbiru ala adahum, yang mana tidak bersabar atas gangguan mereka. Makanya keutamaan orang berkeluarga lebih banyak pahalanya karena banyak gangguannya dan perlu kesabaran daripada orang tidak berkeluarga. Begitulah, jam sudah menunjukkan jam 5:03 dan itu sudah waktunya, dan saya tidak membuka tanya jawab karena ini masih ada jadwal untuk sholat tarawih di Surabaya sana, dan itulah yang perlu antum pahami, keindahan Islam yang membawa kepada persatuan dan juga pada keimanan. Semoga apa yang kita dengarkan ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal, dan semoga amal kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab terampuni dosa kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan fisik, sehingga kita bisa yaitu menjalankan apa yang menjadi yang wajib dan sunnah pada bulan Ramadan ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.